Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih Anda lihat grafik harga saham yang naik turunnya kayak roller coaster, terus mikir, ini sebenarnya bisa diprediksi nggak sih arahnya kemana? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu caranya, yaitu analisis teknikal. Yuk, kita bedah bareng-bareng konsepnya. Tapi sebelum kita terjun lebih dalam ke grafik, pola, dan istilah-istilah yang mungkin terdengar rumit, ada satu prinsip dasar yang perlu kita pegang erat-erat. Karena fondasi dari semua keputusan investasi yang cerdas itu sebetulnya adalah investasi pada pengetahuan, investasi pada diri kita sendiri. Nah, kutipan dari Benjamin Franklin ini rasanya pas banget jadi pemandu kita hari ini. Karena dengan kita meluangkan waktu untuk paham konsep kayak analisis teknikal ini, itu sama aja kita lagi menanam investasi pengetahuan yang, percayalah, imbal hasilnya itu bisa jadi yang terbaik. Oke, dengan semangat itu, ayo kita langsung masuk ke dagingnya. Jadi, apa sih sebenarnya analisis teknikal itu? Gampangnya gini, analisis teknikal itu adalah seni membaca data pasar di masa lalu. Data apa? Ya terutama pergerakan harga dan volume transaksi. Tujuannya cuma satu, menemukan pola-pola yang berulang untuk mencoba menebak kemana harga akan bergerak di masa depan. Kalau mau disederhanain lagi, intinya ya ini, kita mencoba meramal masa depan dengan cara berkaca pada masa lalu. Asumsinya sederhana aja, sejarah itu punya kecenderungan untuk terulang kembali. Termasuk di pasar saham, pola yang pernah terjadi kemungkinan besar bisa terjadi lagi. Tentu aja, yang melakukan analisis ini bukan sembarang orang. Ada profesinya sendiri loh. Orang-orang yang mendedikasikan waktunya untuk ini punya beberapa sebutan keren. Yuk, kita kenalan sama mereka. Orang yang jago analisis teknikal ini bisa kita panggil analis teknikal, teknisi, atau yang paling umum dan paling gampang diingat, chartis. Kenapa chartis? Ya karena alat kerja utama mereka adalah chart alias grafik. Cocok banget kan? Nah, ini bagian yang paling krusial. Senjata seorang chartis itu cuma dua, grafik pergerakan harga dan volume transaksi. Perhatikan deh apa yang tidak mereka gunakan. Mereka sama sekali nggak peduli sama data ekonomi atau yang namanya nilai intrinsik, misalnya seberapa sehat sih keuangan perusahaannya. Kenapa? Soalnya bagi mereka semua informasi itu, semua berita baik atau buruk, itu semua udah tercermin di dalam pergerakan grafik harga. Biar makin kebayang perbedaan cara berpikir ini, kita coba pakai analogi yang lebih gampang. Yuk, kita tinggalin dulu dunia saham yang rumit, kita jalan-jalan ke mall. Analogi ini bakal bikin semuanya jadi jauh lebih jelas. Coba bayangkan, Anda sekarang lagi ada di sebuah mall yang super ramai, Anda punya sejumlah uang dan niatnya mau investasi dengan belanja sesuatu. Oke, sekarang ada dua cara utama buat Anda mutusin mau belanja di toko yang mana. Dan ini persis menggambarkan dua filosofi besar dalam dunia investasi. Dan disinilah perbedaannya jadi jelas banget. Di kiri ada si fundamentalis. Dia ini tipe pembeli yang rajin. Dia bakal datengin setiap toko, pegang bahannya, bandingin kualitas dan harganya, pokoknya dia cari nilai terbaik. Nah di kanan, ada si teknisi alias chartis. Dia lebih santai. Dia nggak masuk-masuk toko, dia cukup duduk di food court sambil ngopi dan mengamati keramaian. Dia lihat, toko mana sih yang paling banyak dikerubungin orang? Terus dia mikir, wah pasti ada yang bagus di sana. Jadi dia memutuskan beli berdasarkan pergerakan massa, bukan nilai barangnya. Analogi mall padi akhirnya membawa kita kembali ke perdebatan utama di dunia investasi. Mana yang lebih penting? Apakah pergerakan harga di grafik atau nilai asli dari sebuah aset? Buat seorang teknisi atau chartis, jawabannya simpel. Semua informasi yang mereka butuhkan, kabar baik, kabar buruk, sentimen pasar, harapan, ketakutan, semuanya itu udah tercetak di dalam grafik harga dan volume. Grafik adalah cerminan dari psikologi pasar. Titik. Sebaliknya, seorang fundamentalis punya keyakinan yang berbeda. Buat mereka, nilai sejati itu adanya di dalam bisnis itu sendiri. Kita harus bedah laporan keuangannya, lihat manajemennya, analisis industrinya. Harga di pasar bisa aja salah, bisa naik turun gak jelas, tapi nilai intrinsik perusahaan itulah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, setelah kita lihat dua mazhab yang berbeda ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Kalau Anda berada di mall raksasa yang bernama pasar saham, Anda ini tipe investor yang mana? Apakah Anda si pengamat keramaian yang lincah mengikuti tren, atau Anda si detektif yang sabar mencari nilai sejati yang tersembunyi? Coba direnungkan.